Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Perbatusma Putri. Di sini saya ingin menjelaskan apa sih cedera olahraga. Sebelumnya, ini adalah tugas saya, yaitu membuat PPT dari guru saya, yaitu Pak Ferry, dan langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama adalah pengertian. Apa sih pengertian cedera olahraga? Cedera olahraga adalah cedera yang terjadi akibat sistem otot dan rangka tubuh selama olahraga itu terjadi ketidaksengajaan atau kecelakaan maupun kesalahan yang sebenarnya dapat dihindari, seperti kurangnya pemanasan, faktor motorik, intensitas latihan yang terlalu berat maupun tingkat stres yang tinggi. Nah, cedera olahraga yang paling umum adalah patah tulang, dislokasi, otot tegang, keseleo, sakit pada tulang kering, dan lain-lain. Namun, ada dua jenis utama dari cedera olahraga, yaitu cedera olahraga akut dan cedera olahraga kronis. Apa sih yang dimaksud cedera olahraga akut? Cedera olahraga akut adalah rasa sakit yang tiba-tiba atau ketidakmampuan untuk bergerak yang biasanya itu terjadi pada bagian tungkai. Sementara cedera olahraga kronis adalah terjadi dari waktu ke waktu dan disebabkan oleh penggunaan dan kerusakan otot sendi atau tendon. Jadi, perbedaannya itu cedera olahraga akut itu biasanya terjadi secara tiba-tiba dan biasanya itu dikaitkan dengan trauma seperti tulang retak, otot sobek, memar. Hal ini contohnya itu terjadi akibat terjatuh maupun tabrakan dengan pemain lain saat berolahraga. Sedangkan kalau cedera olahraga kronis itu disebabkan karena gerakannya berulang dan berkepanjangan. Contohnya seperti berlari, berenang, bersepeda, yang terjadi akibat salah satu tubuh itu berlebihan dalam melakukan aktivitas olahraga. And the next, yang kedua yaitu penyebab cedera olahraga. Ada 4 penyebab cedera olahraga. Yang pertama, gerakan berhenti dan memutar. Contohnya yaitu olahraga basket. Nah, kita sangat kerap terjadi cedera lutut dan pergelangan kaki saat melakukan olahraga basket. Contohnya saja saat kita kesleo, otot-otot dan bantalan tulang rawan di sekitar lutut, bahu, dan persendian rentan robek akibat putarannya tidak terkontrol atau berhenti tiba-tiba. Yang kedua adalah terlalu sering digunakan. Melakukan aktivitas olahraga yang sama dan berulang, menggunakan otot yang sama dan sendi yang sama, hal itu menimbulkan cedera dan membuat olahraga itu malah kurang efektif. Yang ketiga adalah kelelahan. Otot yang lelah adalah penyebab tarikan otot. Jadinya kelelahan itu menyebabkan cedera olahraga. Karena itulah kamu harus berhenti sejenak atau istirahatlah. Kemudian yang keempat adalah baru mulai olahraga atau meningkatkan porsi latihan dengan cepat. Biasanya saat kita baru memulai olahraga, otot yang sebelumnya itu tidur mendadak itu bekerja, sehingga menyebabkan kram pada otot. Ada juga penyebab seseorang punya resiko cedera olahraga. Jika 1. Jarang olahraga sebelumnya. Yang kedua adalah tidak melakukan pemanasan dengan benar sebelum berolahraga. Kalian pasti sering kan? Yang ketiga adalah bermain olahraga kontak. Dan yang keempat adalah melakukan intensitas latihan yang terlalu berat. Santai aja pokoknya. Oke? Kemudian ke bab selanjutnya. Yang ketiga adalah jenis cedera olahraga. Di sini saya menyebutkan 8 jenis cedera olahraga. Yang pertama adalah cedera pengikat sendi atau ligamen atau yang disebut dengan sprain. Sprain adalah cedera yang terjadi karena regangan berlebihan atau terjadi karena robekan pada ligamen. Yang kedua adalah cedera otot atau strain. Terjadi karena roda paksa atau overloading atau pembebasan yang berlebihan. Overload, oke? Yang mengakibatkan otot itu putus atau sobek atau rupture dan terjadi pendarahan atau hematoma. Saya nggak bisa bacanya, tapi gak apa-apa, next saja. Terus yang ketiga adalah cedera lutut. Terjadi karena peregangan berlebihan hingga robekan pada otot atau jaringan di lutut. Yang keempat adalah otot bengkak. Pembengkakan itu adalah reaksi alami dari cedera. Otot yang bengkak itu biasanya terasa nyeri dan lemah. Dan yang kelima adalah tendon Achilles pecah. Nah, tendon Achilles itu apa sih? Tendon Achilles adalah tendon tipis dan kuat di bagian belakang pergelangan kaki. Udah tahu kan? Nah, saat kamu berolahraga, tendon ini bisa pecah atau robek. Dan jika itu terjadi, maka penderitanya itu akan mengalami nyeri yang hebat hingga tiba-tiba ia bisa kesulitan berjalan.
Next, selanjutnya itu yang keenam adalah fraktur atau patah tulang. Nah, patah tulang ini sering terjadi pada cabang olahraga yang body contact atau yang dapat memengaruhi jaringan sekitarnya, yaitu tendon, ligamen, otot saraf, dan lain-lain. Gejalanya itu biasanya bagian tubuh yang lokasinya patah tulang itu tidak dapat digerakkan sama sekali. Rasa sakitnya itu sangat-sangat hebat, sangat-sangat sakit, hingga pada gerakan atau tulang itu mengalami beban sehingga tidak bisa digerakkan, mengalami bengkak dan pendarahan di dalam kulit, serta ada patah tulang itu, tulangnya itu ada yang keluar. Kemudian perubahan bentuk yang abnormal pada bagian tubuh lokasi yang patah. Nah, kalian sudah tahu dan pasti paham kan ini. Kemudian yang ketujuh adalah dislokasi. Nah, dislokasi ini adalah yang menyebabkan tulang itu terkilir di tubuh. Ketika itu terjadi, tulang itu dipaksa keluar dari soketnya, hingga bisa menyakitkan dan menyebabkan pembengkakan dan kelemahan. Kemudian yang ke-8 adalah RCP atau cedera rotator cuff pain. Nah, ini adalah kondisi cedera saat salah satu atau semua bagian ligamen itu di sendi putar bahu mengalami robekan, sehingga salah satu ototnya itu dapat melemahkan massa rotator. Kita masuk ke bab yang keempat, bagaimana sih cara mengatasi cedera olahraga? Nah, sebelumnya ada pantangan nih. Kenapa saat kita mengalami cedera olahraga itu, kita dilarang memijat bagian tubuh yang cedera? Hal itu dikarenakan justru memperparah luka yang dialami. Makanya tidak dianjurkan, begitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke penanganan cedera yang tepat, yaitu dengan metode RICE, yaitu Rest, Ice, Compression, and Elevation, untuk membantu menghilangkan rasa sakit, mengurangi pembengkakan, dan mempercepat penyembuhan. Nah, untuk penjelasannya, rest itu adalah istirahatkan bagian tubuh yang mengalami cedera. Yang kedua adalah ice, yaitu meletakkan bungkusan ice pack pada bagian tubuh yang mengalami cedera. Lakukan selama 20 menit, 4-8 kali sehari. Kemudian yang ketiga adalah compressing, balut bagian tubuh yang mengalami cedera dan ditekan agar tidak terjadi pembengkakan. Kemudian yang keempat adalah elevation, di mana tinggikan posisi bagian tubuh yang mengalami cedera agar transportasi aliran darah itu kembali lancar. Nah, baru jika kondisi cedera ini tidak kunjung membaik setelah melakukan metode RICE, tenaga ahli itu biasanya akan melakukan beberapa tindakan lain sesuai dengan cedera yang dialami, termasuk terapi atau pijatan. Tindakan tenaga ahli lain yang biasanya diberikan oleh orang yang cedera adalah yang pertama, 1. Memberikan obat anti-inflamasi non-steroid atau NSAIDs, atau obat anti-inflamasi ini diberikan untuk mengurangi rasa sakit dan meredakan bengkak, misalnya aspirin atau ibuprofen. Kemudian yang kedua adalah imobilisasi. Nah, ini adalah pengobatan umum pada cedera, yaitu dengan sling, splint, and gips, untuk melindungi bagian tubuh yang cedera dari gerakan dan mencegah kerusakan yang lebih parah. Kemudian yang ketiga adalah operasi. Operasi ini harus ditindak oleh tenaga ahli, dan tindakan operasi ini untuk memperbaiki cedera biasanya dilakukan pada kondisi cedera tendon robek, ligamen, dan fraktur atau patah tulang. Kemudian yang keempat adalah terapi. Contoh terapi yang biasanya diberikan yaitu arus listrik ringan, gelombang suara, dan pijat atau massage. Kemudian masuk ke bab yang kelima, cara mencegah cedera olahraga. Hal yang dapat diminimalisir atau dicegah untuk terjadinya cedera yang pertama adalah gunakan perlengkapan olahraga yang benar dan sesuai, contohnya sepatu dan lain-lain. Yang kedua adalah lakukan pemanasan dengan baik sebelum melakukan olahraga. Nah, gunakan teknik yang tepat, gunakan postur dengan baik dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah perhatikan asupan cairan dan makanan. Yang keempat adalah lakukan peregangan setelah melakukan olahraga. Dan itulah guys, presentasi dari saya mengenai cedera olahraga. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kritik dan saran kalian itu sangat membangun bagi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.